Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah pelatihan atau program pembelajaran dirancang agar benar-benar efektif? Di balik setiap modul e-learning, video edukatif, atau pelatihan profesional, ada satu pendekatan sistematis yang disebut System Approach to Instructional Development atau pendekatan sistem dalam pengembangan instruksional. Yuk kita pahami materi berikut. Tapi, apa sih maksud dari pendekatan sistem itu? Nah, konsep ini pertama kali populer lewat gagasan Bella Benetti, seorang ahli pendidikan dan peneliti di tahun 1960-an. Ia belajar banyak dari dunia rekayasa sistem manusia-mesin saat Perang Dunia II. Saat itu, para ilmuwan menyadari bahwa kita nggak pernah bisa asal tambal satu bagian dalam sistem dan berharap semuanya berjalan lancar. Benetti menjelaskan bahwa sistem itu seperti organisme buatan. Semua komponennya saling terhubung, saling mempengaruhi, dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Jadi, bukan cuma bagian-bagian kecilnya yang penting, tapi bagaimana semua berinteraksi dan terintegrasi. Nah, ketika pandangan sistem ini diterapkan ke dunia pendidikan, muncullah konsep Instructional System Development atau ISD. Pendekatan sistematis dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi pembelajaran. Salah satu bentuk paling terkenal dari pendekatan sistem ini adalah model EDI. Model ini pertama kali muncul sekitar tahun 1970-an dan sampai sekarang masih jadi panduan utama para desainer pembelajaran. A. Analisis. Di tahap pertama, kita mencari tahu kebutuhan belajar, siapa peserta didiknya, dan apa tujuan akhirnya. Misalnya, apakah masalahnya karena kurangnya keterampilan atau ada faktor lain seperti motivasi atau alat kerja. D. Design. Setelah tahu masalahnya, kita mulai merancang solusi pembelajaran, mulai dari menentukan tujuan belajar, strategi mengajar, hingga alat ukur keberhasilannya. D. Development. Disinilah ide kita diwujudkan, membuat bahan ajar, modul, video, atau media interaktif yang sudah dirancang sebelumnya. A. Implementation. Tahap ini adalah waktu untuk uji coba nyata. Pembelajaran mulai dijalankan baik di kelas, pelatihan, ataupun platform digital. E. Evaluation. Terakhir, kita lihat seberapa efektif semuanya. Apakah peserta belajar sesuai tujuan? Kalau belum, kita kembali ke tahap sebelumnya dan perbaiki. Karena dalam praktiknya, EDI itu nggak harus linear. Setiap tahap bisa saling berinteraksi, seperti sistem yang hidup dan terus beradaptasi. Dulu, fokus utama desainer pembelajaran adalah membuat pelatihan. Tapi sekarang, pendekatannya lebih luas. Bagaimana meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang mana artinya, pelatihan hanyalah salah satu dari banyak solusi yang mungkin dilakukan. Sebelum tahap pengembangan dimulai, ada proses penting yang seringkali menentukan keberhasilan pembelajaran, yaitu penilaian kebutuhan pelatihan atau Training Need Assessment. Menurut Allison Resort, Profesor San Diego State University, penilaian kebutuhan pelatihan adalah langkah untuk memahami masalah kinerja, kebutuhan pelatihan, serta solusi yang paling tepat melalui wawancara, observasi, atau survei. Pelatih mencari tahu 1. Apa yang seharusnya terjadi? 2. Apa yang sebenarnya terjadi? 3. Mengapa perbedaan itu muncul? Dalam konteks teknologi pendidikan, sebuah sekolah menerapkan sistem manajemen pembelajaran baru atau Learning Management System. Sebelum melakukan pelatihan, tim perlu melakukan penilaian kebutuhan untuk mengetahui seberapa jauh guru memahami sistem baru, kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana perasaan setelah perubahan teknologi. Dari hasil analisis inilah, apakah masalahnya bisa diselesaikan dengan pelatihan atau justru membutuhkan solusi lain seperti perubahan kebijakan, sistem kerja, atau teknologi, sehingga
pelatihan dapat dirancang lebih tepat sasaran dengan membantu peningkatan kinerja dan kenyamanan pengguna. Pendekatan sistem mengubah cara pandang para praktisi pendidikan dan pelatihan. Dulu, fokusnya hanya pada pelatihan. Sekarang, fokusnya bergeser pada peningkatan kinerja. Artinya, pelatihan bukan satu-satunya jawaban untuk setiap masalah. Dengan berpikir sistemik, para pendidik dapat memilih intervensi yang paling relevan. Apakah itu pelatihan, pembaruan alat kerja, atau bahkan restrukturisasi organisasi. Dengan memahami pendekatan sistem, kita belajar bahwa pendidikan bukan sekedar menyampaikan materi, melainkan merancang perubahan kinerja yang nyata dan berkelanjutan. Model EDI, penilaian kebutuhan, dan pemikiran sistem hanyalah sebagian dari langkah menuju pembelajaran yang lebih efektif dan lebih manusiawi. Karena dalam setiap sistem pembelajaran yang baik, selalu ada satu tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas manusia melalui rancangan yang terencana.